Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Berikut saya paparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik mental maupun spiritual, potensi cipta, rasa, dan karsa, dengan harapan potensi itu dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran yang menuntun. Pengajaran menuntun segala kodrat pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai seorang pendidik, hendaknya dalam pembelajaran tidak boleh memaksa, karena tugas seorang pembimbing adalah membimbing dan menuntun murid. Yang kedua, yaitu kodrat murid. Pembelajaran sejatinya melihat kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alami melekat pada diri masing-masing murid. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik harus mendukung tumbuh kembang murid sesuai kodratnya masing-masing. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan menghamba pada murid. Pendidikan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti pelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing murid. Pendidik memandang murid dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Maksudnya adalah bahwa pendidik harus memandang murid sebagai subjek, sehingga seorang pendidik harus memberi kebebasan pada murid sesuai minat bakat masing-masing. Yang keempat, murid bukanlah tabula rasa. Murid bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik yaitu dengan menebalkan garis yang samar-samar tersebut dengan membimbing kekuatan konteks diri murid dan dengan cara sosiokultural budaya agar dapat memperbaiki perilaku yang berbudi pekerti baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada 5 hal anggapan saya terhadap murid. Yang pertama, murid hanya selembar kertas kosong dan kita berkewajiban mengisi lembaran kosong tersebut sesuai keinginan kita. Yang kedua, jika murid mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil dan saya akan merasa gagal jika ada murid yang tidak mencapai KKM. Yang ketiga, mementingkan ketuntasan materi. Saya beranggapan bahwa ketuntasan materi lebih penting dari karakteristik siswa. Saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham pada materi yang saya berikan. Yang keempat, saya juga terbiasa hanya menilai aspek kognitif seperti nilai tugas-tugas dan ulangan harian. Yang kelima, menganggap murid hanya sebagai objek. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga murid tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek pembelajaran, budaya, kognitif, afektif,
psikomotor, spiritual, dan sosial. Saya juga harus memperhatikan dan mempelajari karakteristik setiap murid, karena setiap murid dilahirkan dengan karakternya masing-masing. Saya juga harus membimbing dan memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Menganggap murid sebagai subjek, yang artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuan murid. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing murid dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 yang akan segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas, antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Yang kedua, lebih sabar dalam membimbing murid, mengenali lebih dalam karakter murid. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru serta orang tua murid. Yang keempat, selalu berusaha sebagai teladan bagi murid baik dari perkataan dan perbuatan. Demikianlah refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.